Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Bram Irfanda dari Irfanda Capital. Kali ini kita akan bahas lagi buku The Snowball Warren Buffett, yaitu buku biografi yang diprakarsai, didukung secara resmi oleh Warren Buffett sendiri. Jadi buku biografi Warren Buffett ada sangat banyak di luar sana, tapi hanya buku ini yang diprakarsai dan didukung secara resmi oleh Warren Buffett sendiri. Nah, sekarang kita sampai ke bab 20 yang berjudul Graham Newman part keempat. Jadi bab ini itu bercerita tentang bagaimana kehidupan Warren Buffett sebelum, selama, dan selama Warren Buffett itu di Graham Newman, yaitu perusahaan investasinya Benjamin Graham. Nah, di part ketiga lalu dijelaskan kalau Warren Buffett itu sangat berbeda dengan Benjamin Graham tentang mindset uang. Kalau Benjamin Graham itu sangat tidak peduli dengan jumlah kekayaan, karena menurut dia uang itu cuma alat untuk hidup. Warren Buffett beda lagi. Jadi Warren Buffett itu sangat peduli dengan uang, dan uang adalah alasan dia itu bekerja sangat keras. Jadi Warren Buffett itu lebih seperti diperbudak oleh uang. Jadi sangat ingin dapat uang banyak dan sangat sedikit mengeluarkan. Nah, karena Warren Buffett sangat pelit ini, maka istrinya juga mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya. Jadi Susi, istri Warren Buffett itu mengerti sekali kalau kekayaan dan jumlah harta itu jadi hal yang bisa meningkatkan PD suaminya. Jadi Warren Buffett, kalau Anda mendengar atau melihat video-video sebelumnya, itu sangat tidak percaya diri dan sangat merasa kosong di kehidupan lain selain bisnis. Jadi Susi ini ingin menyelamatkan Warren Buffett, ingin meningkatkan PD-nya lewat agar Warren Buffett jadi sukses di dunia saham. Contoh bagaimana Susi Buffett itu mendukung Warren Buffett dalam kepelitannya. Jadi Susi itu cuma mensetrika baju itu cuma yang kelihatan di jas. Ketika pakai jas yang kelihatan saja. Contoh ini ujung lengan, terus kerah, terus bagian depan sini dan saku. Jadi itu saja yang disetrika. Terus Warren Buffett itu nego, kalau beli majalah atau koran, nego yang sudah kadaluarsa 1 minggu. Sudah tidak kepakai 1 minggu, tidak laku, maka itu yang diberi Warren Buffett secara murah. Terus Warren Buffett itu sejak waktu awal itu tidak punya mobil, dan ketika pinjam dari tetangganya tidak pernah isi bensin. Dan ketika beli mobil akhirnya Warren Buffett itu tidak pernah mencucinya atau mencucikannya kecuali kalau ada hujan. Jadi bareng hujan. Jadi Warren Buffett saat itu sangat-sangat kaya. Kekayaannya kalau di sekarang itu lebih dari 100 miliar rupiah di umur 25 tahun. Bagi Warren Buffett ada 2 rahasia mengapa ia kaya di umur 25 tahun. Yang pertama adalah karena ia pintar cari uang. Jadi Warren Buffett bekerja sejak umur 6 tahun dan itu ditabung, diinvestasi, tabung SMA, beli tanah, terus dijual dan lain-lain. Bisnisnya banyak. Terus yang kedua adalah kepelitan Warren Buffett. Jadi Warren Buffett itu sangat sedikit untuk mengeluarkan uang. Nah, kehidupan sosial Warren Buffett itu dikelilingi oleh keluarga-keluarga kaya dari Wall Street. Jadi dikelilingi oleh orang-orang yang punya modal dan memang tertarik pada saham. Jadi ini penting sekali nanti ketika di Buffett Partnership, ketika Warren Buffett keluar dari Graham Newman, maka Warren Buffett itu bikin Buffett Partnership. Terus yang terjadi adalah orang-orang yang kenalannya ini, yang kaya-kaya ini akhirnya ditarik semua ke Buffett Partnership. Pada suatu saat Warren Buffett itu diundang
ke dinner party atau pesta makan malam yang dihadiri oleh orang-orang yang naik daun di Wall Street. Nah, oleh Bill Ruan, Warren Buffett itu dikenalkan sama Henry Brand. Henry Brand ini lulusan nomor 1 dari Harvard Business School. Jadi orang yang sangat terkenal. Nah, di pesta ini Warren Buffett dan Susie Buffett, istrinya, itu dijuluki atau dikatakan sebagai orang paling kampungan yang belum pernah Anda temui. Jadi Wall Street itu kan kumpulan orang-orang kaya dan penampilannya juga mewah, dan Warren Buffett itu dan Susie, istrinya, itu tidak peduli dengan penampilan, jadi salah kostum terus. Jadi di beberapa keadaan, di beberapa pesta itu salah kostum, akibatnya malah seperti orang yang kampungan. Roxanne ini adalah istri dari Henry Brand, itu bilang kalau saat orang-orang Warren Buffett mulai bicara tentang saham, orang-orang itu duduk rapi dan mendengarkan. Duduk rapi dan mendengarkan seperti Yesus dan pengikut-pengikutnya. Jadi sampai seperti itu, padahal orang-orang di pesta ini itu adalah orang-orang yang hebat, seperti Henry Brand, nomor 1 dari HBS, Harvard Business School, terus yang hebat-hebat lain. Tapi semua orang akan diam dan mendengarkan kalau Warren Buffett bicara, karena Warren Buffett pengetahuannya paling luas di antara mereka semua. Nah, ketika Warren Buffett cerita tentang saham, Susie, istri Warren Buffett, itu akan mendekati perempuan-perempuan, istri-istri teman-temannya Warren Buffett. Dan Susie ini orang yang sangat sanguin, jadi sangat mudah untuk mengambil hati orang. Jadi diceritakan kalau Susie ini mudah sekali dekat dengan orang, mudah sekali menjadi sahabat orang dengan pertanyaan-pertanyaan, contohnya seperti ini. Apakah ada penyesalan? Nah, kayak gitu. Nah, dari situ Susie dan Warren Buffett itu jadi tokoh utama di pesta-pestanya kaum Wall Street. Nah, saat di rumah, Susie itu jadi penyokongnya Warren Buffett. Jadi Warren Buffett itu bisa fokus untuk mikir, belajar, dan menganalisa saham saja. Susie melakukan semua hal di rumah sehingga Warren Buffett itu bisa tumbuh dari sisi saham. Jadi Susie itu terus selain melakukan semua pekerjaan rumah, Susie itu berusaha menaikkan PD Warren Buffett dan membentuk Warren Buffett menjadi orang yang kuat dengan kasih sayang. Jadi seperti yang kita jelaskan di 4 sebelumnya, jadi Susie ini menjadi penggantinya orang tua, kasih sayang orang tua dari Warren Buffett. Selama Warren Buffett kecil, yang sudah kita jelaskan di awal-awal, Warren Buffett itu tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Jadi sangat sering dikritik, dicela, dan lain-lain, dimarahi, dan lain-lain. Dan dari ayahnya, walaupun dapat kasih sayang, tapi ayahnya bukan tipe orang yang pengasih. Jadi tipe orang yang pasif, orangnya pasif. Jadi yang terjadi adalah Warren Buffett merasa kurang kasih sayang, sehingga Warren Buffett itu sangat butuh sekali pelukan terus, pegangan tangan terus, ciuman terus duduk bareng kayak gitu, sangat butuh. Nah, terus Susie juga mengajari Warren Buffett tentang manusia. Jadi Warren Buffett di umur 20-an awal itu masih sangat naif tentang manusia, dan Susie yang mengajarinya tentang manusia. Ini ada salah satu kisah yang sangat unik tentang Warren Buffett, di mana saat itu Susie, istri Warren Buffett, itu didatangi oleh sales majalah Parent. Kemudian dengan beberapa tipu muslihat, Susie itu masuk ke dalam perangkap dan bayar $17 untuk langganan majalah Parent. Kemudian Warren Buffett ketika tahu, terus lihat perjanjiannya, Warren Buffett sangat marah sekali dan merasa kalau dia ditipu.
Yang dilakukan adalah untuk uang 17 dolar saja, sedangkan dia punya lebih dari 30.000 dolar, maka Warren Buffett menuntut majalah Barron di pengadilan bersama orang-orang seapartemen yang kebetulan jadi langganan majalah Barron. Jadi Warren Buffett sangat marah sekali dan minta ke majalah Barron untuk mengembalikan uangnya. Karena majalah Barron tidak mau, maka Warren Buffett membuat orang-orang seapartemen itu mengajukan tuntutan ke pengadilan. Di pengadilan pertama, ketika terjadi pengadilan pertama, maka Warren Buffett itu dikasih uang sama majalah Barron. Jadi untuk masalah uang, Warren Buffett itu sangat mengejar. Jadi untuk 17 dolar saja dia sampai menuntut di pengadilan. Ada cerita unik saat Warren Buffett itu, saat Susie itu dan Warren Buffett mau pergi ke rumah sakit karena kehamilan anak kedua, yaitu Howard Buffett. Nah, ketika Howard Buffett ini mau lahir, jadi Susie sudah merasakan sakit di perutnya, itu Susie kedatangan misionaris dan misionarisnya disuruh masuk. Warren Buffett saat itu tidak percaya akan Tuhan, ateis, dan Susie terus saja minta misionaris itu buat ngomong, jadi menjelaskan tentang apa yang ajaran agamanya. Jadi Susie ini bertindak seperti itu bukan karena dia orang yang suka sama agama, tapi menghormati orang yang misionaris itu. Sedangkan Warren Buffett sama sekali tidak peduli dengan agama maupun dengan misionarisnya, maka Warren Buffett diceritakan sangat marah sekali dan ingin membunuh orang ini. Karena sudah membuang-buang waktu dan Susie akibatnya kesakitan dengan perutnya. Tapi sekali lagi misionarisnya itu tidak tahu kalau Susie ini mau melahirkan. Dan Susie sendiri yang membuat misionaris ini tetap ngomong terus, karena silakan lanjutkan seperti itu. Jadi ini dari part keempat, bab 20, bab Graham Newman dari buku The Snowball Warren Buffett. Bila ada pertanyaan terkait bab ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.